menarik ya, kalau kita bicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu kan kehadiran Tuhan yang nyata. Jadi pertanyaannya sebenarnya begini, Tuhan itu hadir di mana sih? Nah, firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait-Nya. Kalau di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Musa, Tuhan itu kan hadir di tabernakel, ada di kemah pertemuan yang disebut dengan bait kudus. Kemudian dibangunlah bait suci Salomo, di bait suci, di ruang Maha Kudus. Nah, pertanyaan kita hari ini, di mana sih bait suci itu? Dan Alkitab menjawab bahwa bait suci itu dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya, tempat tinggal Tuhan, gitu. Dan ruang Maha Kudus itu di mana? Tubuh kita ini bait suci. Ruang Maha Kudus, pertanyaan di mana? Itulah roh. Karena tubuh, jiwa, dan roh. Pelataran, ruang kudus, dan Maha Kudus. Gitu. Ini untuk memberikan gambaran. Gitu. Sebenarnya sih, yang kita harus tahu, kita harus tangkap sungguh-sungguh ya. Ini agar kita tidak salah paham nih. Yaitu bahwa roh Allah itu tinggal di dalam tubuh kita. Dan roh kita yang juga ya satu di dalam kelahiran baru itu bersama dengan roh Allah. Dan roh Allah memberikan kita roh yang baru itu. Kan dibilang rohnya tinggal di dalam tubuh kita, ini roh Allah. Nah, kehadiran Tuhan itu ada di mana? Di kita yang percaya. Gitu. Tapi kan banyak orang karena tidak paham, sedangkan dia itu adalah orang yang sudah lahir baru, sudah percaya, sehingga dia menantikan kehadiran Tuhan itu dari suasana, dari tempat pertemuan. Misalnya dia datang kepada satu pertemuan di ibadah, Sunday service, atau kita sebut celebration Sunday. Nah, di situ yang dia nantikan adalah suasana yang menggugah perasaannya. Dengan istilah sendiri, ngangkat, nggak ngangkat, penyembahan hari itu, pujian hari itu adalah lebih kepada perasaan di jiwa. Saya bukan tidak mempercayai bahwa satu pujian atau penyembahan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh itu bisa membawa suasana, membangunkan orang-orang, menggerakkan hati orang. Saya percaya itu. Tetapi yang saya maksudkan, banyak anak-anak Tuhan datang dengan suasana yang kacau, mencari suasana yang sepertinya mengharapkan dari suasana pertemuan hari itu, sehingga dia tidak merasakan kehadiran Tuhan, sehingga hari itu pun harinya jadi bete, jadi kacau. Padahal kehadiran Tuhan itu ada di dalam pribadinya dia. Kalau begitu bagaimana dong? Nah, wajarnya hari-harinya, daily life lah yang dibangun. Persekutuan, keintiman itu ada di dalam roh. Karena di dalam roh ada namanya komunion, persekutuan dan keintiman. Selain dari ada intuisi, juga di situ ada hati nurani. Ya. Jadi di bagian roh itu ada persekutuan, dan persekutuan itu di situ. Nah, jiwanya bisa connect gak? Terhubung tidak dengan persekutuan yang sudah ada di dalam roh itu? Bagaimana jiwa bisa terhubung? Jadi dia butuh kebenaran. Dia bukan butuh perasaan. Dia bukan merasakan, tapi dia berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang paling prinsip adalah kebenaran firman tentunya. Nah, berdasarkan kebenaran firman, dia merasakan, dia mengalami, dia terhubung dengan roh. Artinya jiwanya harus punya kebenaran firman. Sehingga dia teguh, sehingga dia firm di dalam merasakan kehadiran Tuhan itu.
Sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa kehadiran Tuhan itu pergi dari dia. Atau mengandalkan suasana baru ada hadirat Tuhan. Gitu. Itu namanya daily life. Kalau begitu penyembahannya dimulai dari mana? Penyembahan itu kan adalah satu bentuk keintiman. Karena proskuneo itu berarti kissing, mencium. Tapi juga saya percaya proskuneo juga respect, pengagungan, hormat. Ada rasa kagum, hormat yang luar biasa. Dan dalam kata proskuneo juga namanya mencium itu bukan mencium dengan takut, mencium dengan karena sukacita. Jadi ini bergabung sukacita, dekat, hormat, respect, mengagungkan, penuh kemuliaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu sudah ada di dalam roh. Tapi jiwanya tidak punya kebenaran itu. Sehingga jiwanya sedih, terganggu, jiwanya tidak respect. Karena merasa Tuhan tidak tolong. Jadi tidak ada pengagungan. Nah, kalau daily life, kehidupan sehari-hari, dibangun kehidupan keintiman yang demikian, itu yang dimaksud dengan kehadiran Tuhan itu nyata. Nanti dia membawa kehadiran Tuhan itu. Mau orang nyanyinya fales, mau yang main musiknya fales, mau mungkin beatnya yang tidak pas, dia tidak terganggu. Karena dia punya keintiman itu. Dia tetap intim. Dia tetap memuji. Dia tetap bisa menyembah. Itu karena berdasarkan keintiman yang sudah ada di dalam dia. Nah, inilah perjalanan untuk kita membawa penyembahan yang dimulai dari kehidupan. Atau ada orang menyembah itu kalau ada orang tertentu baru bisa. Karena itu kan terbawa namanya. Jadi devotion, ya, kita memberi waktu pribadi kepada Tuhan. Kenapa bisa terjadi satu keintiman? Karena di dalam roh sudah ada keintiman. Jiwa yang di situ ada perasaan, pikiran, dan kehendak itulah yang perlu mengambil, mempercayai firman Tuhan. Sehingga berdasarkan kepercayaan dari firman itu, saya bisa memuji, menyembah di mana saja sebenarnya. Ya, kalau banyak orang ya kita tidak perlu mengeluarkan suara, misalnya kalau mengganggu orang lain. Tetapi mana sendiri kita bisa memuji dengan suara yang lebih kencang. Jadi kita bisa sesuaikan. Tetapi kehadiran Tuhan itu sendiri tidak pernah pergi. Nah, kalau kita hidup seperti itu ya saudaraku, kehidupanmu akan sangat berbeda. Sekali lagi, kalau hidup seperti itu, akan teguh dengan hal-hal yang terjadi di luar itu. Karena engkau dekat sekali, engkau intim. Disitulah engkau akan dapat juga mendengar apa yang menjadi maksud kehendak roh, yang adalah menjadi maksud kehendak dari Tuhan. Karena jiwanya terhubung, jiwanya punya kebenaran, punya koridor firman. Sehingga tidak ada orang yang istilahnya ngeroh, merasa oh Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu, tetapi sebenarnya itu self-talk dari jiwanya, berdasarkan perasaan. Itu ngomong sendiri, tapi pendapat jiwanya begini begitu. Kalau itu tidak bisa selaras dengan prinsip firman yang sudah ada, firman itu kan sudah diakui, dan itu tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditaruhkan oleh prinsip firman yang kita percayai, apa yang sudah ditaruhkan oleh Alkitab. Nah, mau kita dapat suara apapun, ada fondasi, ada dasarnya, dan di situ kita bisa berjalan. Jadi hidupnya tidak tersesat, saudaraku. Gitu. Jadi keintiman adalah kehidupan sehari-hari. Sedangkan penyembahan kita adalah berdasarkan apa yang sudah ada di dalam roh yang kita terima. Sehingga kalau saya bilang saya menyembah, saya tahu yang saya sembah itu dekat. Tapi yang saya sembah itu memang juga sangat mengasihi saya, sehingga saya penuh sukacita. Dan yang saya sembah itu adalah pribadi yang sangat agung, sehingga saya respect, saya hormat sama dengan dia. Dia mulia. Di situ kita tidak tercampur. Ini persis seperti saudara. Kalau saya contohkan, saudara, saya anggap saudara punya seorang papa, ayah yang sangat dekat.
yang sangat mengasihi, sangat sayang sama saudara. Dan pekerjaan dia adalah menjadi seorang hakim yang sangat mulia, terkenal karena mulia dan sangat arif, dan keputusannya sangat diakui dan dia begitu dihormati. Semua orang masuk ruang sidang akan mendengarkan dia dengan penuh hormat, respect, dan memuliakan dia. Nah, kalau saudara duduk di ruang sidang itu, pertanyaan saya, apakah saudara takut? Saudara tidak akan takut. Saudara senang, saudara sukacita melihat dia memutuskan menjadi hakim. Tetapi pertanyaan saya, apakah saudara karena tidak takut terus saudara di situ jadi sembarangan, jadi tidak hormat? Tidak kan? Saudara akan hormat karena saudara tahu dia sangat terhormat. Seperti itulah saudara hubungan kita dengan Tuhan itu. Itu kan Bapa dan anak di dalam gambarannya. Dan memang dia mengakui kita sebagai anaknya.